Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini aku ingin merespon salah satu video si Sekot orang Indonesia ya, yang membahas tentang takiyah di dalam Al-Quran. Videonya adalah yang ini ya, yang berjudul Wadidau, inilah ayat Al-Quran dan hadis yang diperbolehkan menipu, berbohong, dan takiyah dalam Islam. Kali ini aku hanya ingin membahas mengenai ayat Al-Quran yang dikutip si Scott ini ya. Mengenai ayat hadis yang dipermasalahkannya, insya Allah nanti akan aku buatkan di video selanjutnya ya. Kita menuju ke menit ke 3:10. Panjang lebar pengantarnya, mari kita lihat salah satu ayat yang sebetulnya ayat ini memberikan kita clue ya, bagaimana kebohongan atau penipuan ataupun takiyah itu diperbolehkan di dalam Islam. Mari kita lihat di dalam surah An-Nahl ya. Nah ini saya berharap sebetulnya orang-orang Muslim ini yang harusnya membahas ini ya, tapi mereka lebih sibuk membahas tentang kekristenan itu pula ya. Maka ya sudahlah, mau tak mau kita harus melihatnya ya. Ini kalau kita baca di dalam surah An-Nahl ya, surah 16 ayat 106. Apa yang ada di sini ya? Nah, apa yang ada di dalam ayat ini? Dikatakan di sini ya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman. Nah, ini dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir. Nah, ini ya. Coba ini perhatikan. Saya nggak tahu apakah Muslim ketika mereka membaca ayat ini mereka ngerti nggak apa artinya ini. Ya. Ini perhatikan ya, sekali lagi saya baca. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir ya. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Artinya apa Bapak Ibu ya? Pada dasarnya Allah sebetulnya melarang jadi kafir ya. Tetapi kalau dalam keadaan terpaksa ya nggak apa-apa, itu maksudnya ini ya. Bahkan dikasih dalam kurung di sini, dikatakan di dalam kurung di sini, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, itu yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya selalu bilang, ini agama kecuali ini semua. Oke ya, kita udah dapat poinnya yang dipersoalkan oleh si Scott orang Bahlul Indonesia ini ya. Nanti dalam pembahasanku aku akan merujuk ke buku Sahih Tafsir Ibnu Katsir ini ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dibahas oleh kitab tafsir Ibnu Katsir ini mengenai ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 106 tersebut ya. Kita lihat. Oke, aku bacakan ayatnya ya. Langsung terjemahan aja. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam iman, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Oke. Apa masalahnya dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl 106 ini? Tidak ada masalah ya, karena ayat ini bercerita tentang orang muslim yang dipaksa kafir. Karena dalam kondisi terpaksa, misalnya karena disiksa atau diancam mau dibunuh, seorang muslim boleh mengikuti keinginan si pengancam asalkan hatinya tetap dalam Islam ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari strategi untuk menghindari kesengsaraan karena penyiksaan ataupun untuk menjaga kelangsungan hidup. Ini adalah cara bertakiyah yang diperbolehkan dalam Islam. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa seharusnya seorang muslim harus tetap teguh pada pendiriannya atau imannya walaupun dalam keadaan tersiksa atau terancam jiwanya. Tapi sekali lagi, cara bertakiyah seperti ini tetap dibolehkan dalam Islam. Oke, di sini dijelaskan ya. Sedangkan firman Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ini merupakan pengecualian dari orang murtad yang mendapat kemurkaan dari Allah.
Maksudnya orang yang kafir kepada Allah dengan lidahnya saja, maka ia tidak berdosa. Ia menuruti kemauan orang-orang musyrik untuk mengatakan suatu kekufuran karena terpaksa, diancam dengan pukulan atau siksaan. Sedang hatinya tidak ridho untuk mengatakannya. Dia tetap tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sebab turunnya ayat di atas? Ya, ini adalah asbabun nuzul dari ayat surat An-Nahl 106, ya. Aku bacakan sebagian dari asbabun nuzulnya, ya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini turun mengenai Ammar bin Yasir ketika ia disiksa oleh orang-orang musyrik. Maka dengan terpaksa ia pun menuruti keinginan mereka untuk mengatakan keingkaran kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia datang meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat di atas. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Ibnu Malik. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasir. Ia berkata, orang-orang musyrik menangkap Ammar bin Yasir, lalu mereka menyiksanya sehingga ia menuruti beberapa keinginan mereka. Setelah itu ia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu dapati hatimu?" "Hatiku tetap tenang dalam keimanan kepada Allah," jawabnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Jika mereka mengulanginya, maka silahkan kamu melakukannya kembali." Oke, di sini Nabi SAW memang mengizinkan, ya, karena ini bagian dari strategi untuk menghindari penyiksaan ataupun untuk menjaga kelangsungan hidup kita, ya. Yang penting tidak melakukannya dengan niat di hati. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir dibolehkan menuruti kemauan orang-orang kafir karena mempertahankan nyawanya. Namun, dia juga dibolehkan untuk menolak paksaan mereka, meskipun nyawa sebagai taruhannya, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, ya, yang lebih utama ialah bahwa seorang muslim harus tetap teguh pada pendiriannya meskipun nyawa sebagai taruhannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu As-Sakir ketika memaparkan riwayat hidup Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat yang ditawan oleh pasukan Romawi. Setelah ia dihadapkan kepada Raja Romawi, Raja berkata, "Masuklah agama Kristen. Maka aku akan memberimu bagian dari kerajaanku dan kamu akan aku nikahkan dengan putriku." Abdullah bin Hudzafah menjawab, "Andai kamu berikan semua yang kamu miliki dan yang dimiliki oleh bangsa Arab hanya sekedar agar aku berpaling dari agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti tidak akan pernah aku lakukan, walau sekejap. Kalau begitu, aku akan membunuhmu," ancam raja. "Silakan," Abdullah menantang. Lalu ia disalib dan diperintahkanlah para pemanah untuk memanah dekat dengan kedua tangan dan kakinya sambil ditawarkan kepadanya supaya masuk agama Kristen. Namun ia tetap tegar pada pendiriannya. Dan seterusnya, ya. Ini kisahnya agak panjang. Aku ceritakan sebagian saja. Nah, di sini bisa dilihat, ya. Kisah ini juga menceritakan bagaimana pemaksaan yang dilakukan oleh pasukan Romawi, ya, untuk memaksa seseorang masuk ke agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl 106 tersebut. Oke? Sekarang coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Bible melalui si Paulus, junjungan yang oten, berikut ini, ya. Kita lihat melalui situs sabda.org. Kita lihat di ayat 1 Korintus 9 dari ayat 20 sampai 22, ya. Aku bacakan dulu ayatnya, ya. Ayat 20. "Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat.
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Nah, dari ayat ini, apakah ini termasuk ajaran tipu-tipu atau juga merupakan strategi? Ya, jadi ngeri ini coy ya. Ini sebenarnya ayat harusnya tidak boleh ini dipraktekin. Ya, kalau merujuk kepada standar yang dibuat oleh si Scott dan kawan-kawannya di dalam videonya ya. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi di ayat 2 Korintus 12 ayat 16 ya. Ini ayat cukup terkenal ini. Aku bacakan ayat 16-nya ya. Ini adalah perkataan si Paulus. Junjungannya Oten ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, di ayat ini jelas-jelas si Paulus ini mengakui kelicikannya untuk menjerat orang dengan tipu dayanya ya. Kenapa aku bilang begitu? Ini ngeri nih coy ya, ngeri nih. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana datangnya kata-kata kamu katakan ini ya? Si Paulus sebenarnya sudah mengakui ya bahwa dia memang licik dan sudah menjerat orang lain dengan tipu dayanya. Tapi kelicikan si Paulus ditimpali dengan kelicikan penterjemah Bible di Indonesia ya, dengan menyisipkan kata-kata kamu katakan yang bertujuan untuk membalikkan tuduhan dan menyelamatkan muka si Paulus ya. Ngeri nih coy. Kita lihat ya terjemahan bahasa Inggrisnya ya, dari yang diterjemahkan dari kitab aslinya ya. Sekarang kita lihat di Codex Sinaiticus. Oke, Codex Sinaiticus ini adalah salah satu rujukan Oten atau ahli Bible ya, yang tertua, bisa dibilang seperti itu ya, bersama Codex Vaticanus. Ya, kita lihat di 2 Corinthians atau 2 Korintus chapter 12 verse 16. Oke, di sini dibilang ya, but be it so, I didn't become a burden to you, but being crafty, I caught you with guile. Kurang lebih artinya adalah, tetapi dengan demikian, aku tidak menjadi beban bagi kamu. Tetapi karena kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya atau akal bulus. Ya, jadi jelas ya, di sini tidak ada kata-kata yang bisa diterjemahkan menjadi kata-kata kamu katakan tadi ya, yang atau yang kata sisipan yang berbunyi kamu katakan ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat di Bible King James ya. Nah, kita lihat di sini ayat 2 Korintian 12 ayat 16 ya. Nah, ini dia. Juga sama ya terjemahannya. But be it so, I didn't burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Ya, kira-kira pengertiannya adalah sama ya, dan tidak ada kata-kata yang bisa diterjemahkan menjadi kamu katakan. Ya, di sini. Jadi jelas sekali ya bahwa terjemahan kamu katakan itu jelas disisipkan oleh penterjemah Bible bahasa Indonesia untuk membalikkan keadaan ya. Oke, jadi berarti apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini ya? Jelas ini adalah terjemahan yang justru ingin menyesatkannya gitu ya. Dan ini juga sudah diakui oleh beberapa pakar Bible ya, bahwa terjemahan ini tidak benar seperti ini. Ya, ngeri nih coy ya. Ada ayat kitab suci yang dirubah-rubah sesukanya oleh manusia ya. Jadi apakah ayat-ayat Bible yang aku bacakan tadi merupakan bagian dari takiyah yang benar menurut Oten ya, atau menurut Bible? Silahkan teman-teman semua menilainya sendiri ya, dengan akal waras tentunya. Oke? Dan dari ayat-ayat Bible yang aku bacakan tadi, aku ingin bertanya ya,
masih adakah muslim waras yang mau masuk Kristen kalau begini? Ya kalau ada berarti Anda sedang tidak waras ya, karena Anda tidak mau menggunakan akal sehat Anda ya. Oke. Demikian ya teman-teman ulasanku kali ini dalam mereaksi atau menanggapi kenyinyiran si Scott orang Indonesia yang membahas ayat Al-Quran surat An-Nahl 106. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel-channel Muslim supaya kita bisa bersama-sama membentengi iman saudara-saudara kita sesama Muslim ya dari usaha-usaha penyesatan yang dilakukan oleh tukang hujat dan tukang fitnah. Oke. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.